Yang kedua, saya ingin sampaikan bahwa tadi sebelum di sini saya sempat lihat CCTV-nya, kejadiannya. Dari CCTV yang saya perhatikan, saya yakin pelakunya terorganisir. Kita nggak akan pernah lupa ya sama apa yang terjadi sama Pak Novel Baswedan ketika beliau menjabat sebagai salah satu investigator kalau nggak salah di KPK. Terus waktu ngungkapin kasus korupsi, tiba-tiba beliau kena serangan air keras, ya. Dan lu bisa lihat sendiri lukanya di matanya masih bisa kita lihat dan itu permanen ya. Namun kagetnya tanggal 13 Maret 2026 lagi-lagi kejadian yang serupa muncul. Kali ini yang diserang itu bukan orang yang sedang mengungkapkan kasus korupsi, tapi seorang aktivis namanya Mas Andrie Yunus. Buat lo semua nggak tahu beliau itu siapa, beliau merupakan wakil koordinator Kontras. Kontras merupakan komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan. Ya, setiap kali emang ada demonstrasi dan mungkin teman-teman lo itu nggak ada gitu ya, lembaga ini yang mungkin bakal membantu lo. Salah satu orang ya, Mas Andrie Yunus ketika baru pulang kerja tiba-tiba diserang menggunakan air keras. Dan hal tersebut langsung dikabarkan sama salah satu temannya di tanggal 13 Maret ya, jam 2 pagi, yaitu Iwin atau Nisair. Kita bakal bahas bareng-bareng di video ngopi kesempatan ini, kan menurut gue penting banget untuk kita tahu bagaimana kabar dan juga kondisi terkini sama Mas Andrie Yunus. Bisa dibilang kalau misalkan ini merupakan sebuah kejadian yang merusak, amat sangat merusak gerbang demokrasi kita. Karena buat semua yang lupa siapa itu Mas Andrie Yunus, beliau merupakan satu di antara beberapa orang yang berani langsung datang ke rapat tertutup ya orang-orang ketika membahas tentang rancangan undang-undang TNI. Apakah ada kaitannya? Wallahu alam, kita nggak ada yang tahu ya nggak sih. Tapi buat lo semua yang nggak tahu dan lupa gitu, RUU TNI ini ngebahas tentang apa? Ini ngebahas tentang bagaimana militer kita bisa masuk ke ranah sipil lebih luas lagi, perpanjangan usia pensiun dan masih banyak. Tapi ya kita nggak tahu apakah ada kaitan atau kagak. Kita bakal bahas bareng-bareng. Jadi selamat datang di Ngopi, ngobrolin persoalan Indonesia bersama gue, your favorite Uncle Omre. Sorry banget sebelumnya kalau misalnya gue termasuk orang yang telat dalam ngebahas ya. Tanggal 16 Maret 2026 gue coba buat nyari tahu lebih dalam lagi gitu gimana kondisinya sekarang. Ini udah diberitakan sama banyak banget portal media, salah satunya Detik gitu ya, kondisi terkini aktivis Kontras korban penyiraman air keras. Dan lu bisa lihat sebenarnya CCTV-nya kayak gimana. Berseliweran di Twitter dan orang-orang gara-gara munculnya CCTV tersebut menggunakan AI untuk mencari tahu siapa wajah pelaku penyiraman air kerasnya. Yang mana ini fatal banget karena AI upscaling itu mengambil sampel wajah orang. Jadi bukan berarti ya apa yang emang muncul di AI itu merupakan wajah orang yang sesuai menjadi pelaku penyiraman air keras. Oh ya, nggak cuma ada Detik doang, ada berita lanjutan juga dari CNBC. Ini kabar langsung dari DPR gitu ya, udah menanggapi juga di mana mereka itu menggelar rapat khusus penyiraman air keras Andrie Yunus dan ini hasilnya. Nanti kita bakal baca bareng-bareng apa tanggapan mereka. Plus udah ada respon juga dari pihak kepolisian di Kompas TV dengan judul pastikan wajah pelaku penyiraman air keras Andrie Yunus di media sosial hoax. Ini merupakan hasil AI. Lu bisa lihat sendiri orang-orang upscaling gambarnya gitu ya. Ini salah satu tangkapan layar CCTV-nya. Terus habis itu di perjernih gitu ya. Yang mana ini berbahaya banget karena ini bisa aja orang-orang yang bukan pelakunya. Ya, untungnya pihak kepolisian bilang kalau misalnya itu hoax dan emang berbeda gitu ya dengan kenyataannya kayak gimana. Soalnya kalau misalnya lu ngeliat dari beberapa postingan di Twitter udah ada juga yang ngejelasin kalau misalnya AI upscaling itu nggak cocok untuk hal-hal yang seperti ini, forensik dan segala macam. AI upscaling can be trusted. Lu bisa ngeliat ini gambar Obama yang harusnya di blur tapi tiba-tiba berubah menjadi orang lain. Mungkin ada beberapa AI yang akurat gitu ya, tapi balik lagi, nggak semua AI bisa nge-upscaling gambar dengan detail dan juga akurat. Karena kita nggak tahu gimana data tren dan juga gambar apa yang mereka referensikan. Lagian kalau misalnya lu lihat dari gambar upscalingnya, yang sebelah kiri mirip banget sama Dobleh. Anjir, lu inget Dobleh nggak? Orang yang sempat rame gara-gara masuk ke acara 86, terus abis itu ditanya-tanyain sama polisi, tapi dia ngomongnya tuh ngelantur banget. Tapi gue yakin bukan dia pelaku penyiraman air keras ya, karena random banget, iya nggak sih? Anyway, lo kalau misalnya lihat dari Kontras, mereka udah ngerilis media statement juga yang mana kita bisa tahu bagaimana detail kronologinya yang terjadi sama Mas Andrie Yunus. Yang mana penyiraman air keras itu terjadi di tanggal 12 Maret 2026. Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras Andrie Yunus telah mengalami serangan penyiraman air keras oleh orang tidak dikenal yang mengakibatkan terjadinya luka serius di sekujur tubuh Andrie Yunus, terutama pada area tangan kanan dan kiri, muka, dada, serta bagian mata. Ini makin lemes lagi kalau misalnya lihat video CCTV-nya di mana pelakunya itu nyiram ke area mata, ke area helm gitu loh. Najwa menjalik dajal banget gitu. Padahal kan lagi puasa gitu ya.
iblis sedang dikerangkeng gitu, tapi masih aja pemikirannya tuh bisa nyelakain orang gitu loh. Peristiwa tersebut terjadi sesaat setelah Andre Yunus usai melakukan perekaman senior podcast di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum YLBHI bertajuk Remilitarisme dan Judicial Review di Indonesia. Kalimat ini pada akhirnya menjadi spekulasi orang di Twitter kalau misalkan Mas Andrea Yunus itu ditargetin gara-gara beliau cukup aktif dan juga lantang banget gitu ya menjaga demokrasi kita dalam hal-hal yang bertajuk remilitarisme, terutama waktu adanya rapat tertutup di salah satu hotel yang ngebahas tentang rancangan undang-undang TNI. Baru semua yang lupa RUU TNI itu ngebahas tentang apa? Yang pertama, perluasan militerisme gitu ya di lingkungan sipil, jadi kementerian tuh makin banyak bisa dihandle sama TNI. Terus yang kedua itu kalau nggak salah yang paling penting umur pensiun dari TNI itu ditingkatin, jadi masih bisa tetap kerja meskipun udah pada belia gitu ya. Terus kemudian jam 23.37 atau jam setengah 12 malam, Andre Yunus sedang mengendarai kendaraan roda 2 miliknya di Jalan Salimba 1, Talang, dan kemudian dua orang pelaku menghampiri dengan melawan arah jalan Talang atau jembatan Talang dengan mengendarai kendaraan roda 2, yakni diduga motor Matic Honda Beat keluaran tahun 2016 sampai tahun 2021. Ini pelaku bener-bener diem banget di arah berlawanannya Mas Andre Yunus ya kalau misalnya dari CCTV, dan bener-bener udah ready buat ngelempar air kerasnya gitu loh. Salah satu pelaku kemudian menyiramkan air keras ke arah korban hingga mengenai tubuh bagian kanan korban. Akibat serangan tersebut, korban langsung berteriak sakitan hingga menjatuhkan motornya. Korban langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat di Jakarta dan mendapatkan penanganan medis darurat, terutama pada bagian mata yang terkena cairan tersebut. Innalillahi. Berdasarkan hasil pemeriksaan tidak ditemukan adanya barang milik korban yang hilang atau dirampas baik saat kejadian maupun setelah peristiwa berlangsung. Kontras pun ngasih tahu ya ciri-ciri pelakunya, ada dua yang ngendarain sama yang menjadi penyiramnya, dan tidak menutup kemungkinan juga kalau misalnya ada pelaku lain gitu yang mungkin berkoordinasi dengan dua orang ini. Pelaku yang pertama itu laki-laki pakaian kaos berwarna kombinasi putih biru, celana gelap, diduga jeans, helm berwarna hitam. Pelaku kedua laki-laki menggunakan penutup wajah masker buff berwarna hitam yang menutupi setengah wajah, kaos berwarna biru tua, dan celana panjang berwarna biru yang didapat atau dilipat menjadi pendek, diduga berbahan jeans. Peristiwa ini harus segera mendapatkan perhatian luas dari berbagai pihak, termasuk lembaga penegak hukum dan masyarakat sipil. Aparat kepolisian langsung melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelaku serta motif di balik serangan tersebut, mengingat upaya penyiraman air keras terhadap korban dapat mengakibatkan luka fatal yang serius hingga meninggal dunia. Peristiwa ini makin ramai lagi setelah dinotis sama United Nations Human Rights. Lebih ironi lagi soalnya negara kita termasuk salah satu negara yang dilirik sama UN ya untuk menjadi negara human rights atau hak asasi manusia. Melalui Twitter resminya UN Human Rights itu bilang, deeply concerned by horrific acid attack on Andre Yunus, the Deputy External Affairs Coordinator of the Commission for Missing Persons and Victims of Violence. Those responsible for this cowardly act of violence must be held to account. HRD must be protected in the vital work and able to raise without severe issues of public concern. Volker Turk. Terus ya banyak banget orang-orang yang langsung respon di postingan ini. Buat semua yang penasaran gimana kabar selanjutnya dari Mas Andre Yunus, ya lu bisa ngikutin tweet dari akun Win atau Newsair ini. Ini sangat amat up to date gitu ya, sampai per tanggal 15 Maret 2026 bahkan kita bisa donasi ke rekening terkait untuk kesehatannya Mas Andre Yunus. Nih silakan di screenshot ya. Anyway, kita pun bisa langsung tahu bagaimana pendapat dari aktivis-aktivis yang biasanya mengemukakan pendapat di publik gitu ya terkait apa yang terjadi sama Mas Andre Yunus. Salah satunya yang diwakilkan sama Pak Novel Baswedan, orang yang sama yang pernah disiram air keras juga ya, di mana pelakunya udah ditangkap, tapi orang-orang di Twitter masih berspekulasi kalau misalkan dua pelaku yang menjadi penyiram Mas Novel Baswedan ini cuma sekedar eksekutor doang, tapi aktor intelektualnya masih belum ditangkap. Pelakunya nggak satu motor yang berdua gitu, enggak. Terorganisir. Ada simbol-simbol yang dilakukan di lapangan sehingga ketika menyerang itu begitu terorganisir. Ini suatu yang direncanakan untuk menyerang. Jadi begitu jahatnya mereka ini. Biadab sekali. Kalau kita lihat bagaimana pelaku ini melakukan dengan terorganisir demikian rupa, tentu ini bukan masalah pribadinya Andre Yunus, sehingga ini menjadi hal penting. Pemikirannya tapi. Dan saya yakin, tadi saya juga dapat informasi bahwa dari Polri sudah melakukan beberapa langkah investigasi. Tentunya kita ingin apresiasi juga. Begitu juga dengan RSCM yang telah memberikan layanan yang terbaik. Tapi pengusutan ini harus dilakukan dengan menyeluruh. Semua orang yang terlibat harus diusut.
aktor intelektualnya harus disentuh, harus dijangkau dan diberikan pertanggungjawaban yang berat. Oleh karena itu, saya juga mendesak kepada Pak Presiden agar memberikan perhatian perkara-perkara ini dan memberikan dukungan kepada Polri untuk bisa mengusut dengan sungguh-sungguh agar semua pelakunya bisa diberikan hukuman yang seberat-beratnya. Jelas. Ya, ini pun kalau misalnya kita lihat secara objektif ya, benar-benar bisa mencoreng riwayat demokrasi kita di masa kepemimpinannya Pak Prabowo. Kalau misalkan emang bukan Pak Prabowo yang menjadi pelakunya gitu, tentu kita nggak pengen mikir yang seperti itu, ya nggak sih? Jelas kalau misalnya emang pada akhirnya ini benar-benar ngerusak bagaimana citranya beliau pun harus benar-benar aktif banget gitu buat ngusut biar seenggaknya kita bisa tahu siapa pelakunya, siapa aktor intelektualnya, bener kata Pak Novel Baswedan juga, biar seenggaknya hal yang kayak gini kagak terulang kembali. Nah, by the way, gimana respon orang di internet kita bisa lihat di kolom komentarnya. Cerita bilang serangan terhadap Andre Yunus bukan hanya melukai satu orang tetapi juga menjadi ancaman bagi ruang demokrasi dan keberanian warga untuk bersuara. Jika kekerasan semacam ini dibiarkan, maka pesan yang dikirim ke publik sangat berbahaya, bahwa siapapun yang bersikap kritis bisa menjadi target satu kata lawan. Iya, bahkan kalau nggak salah tuh Om Fiersa Besari pun udah nge-tweet ya terkait respon apa yang terjadi sama Mas Andre Yunus. Apalagi buat kita semua yang kadang nyesek kalau misalnya tiap kali bayar SPT tahunan gitu. Bahkan Mas Fiersa bisa sampai ratusan juta gitu ya. Tapi ada berita-berita kayak gini tuh kita kayak seakan-akan tuh berbatiniah gitu. Apalagi kita udah bayar tapi masih aja susah gitu buat mendapatkan perlindungan, apalagi sama hal yang seperti ini. Padahal kan kita ngekritik juga untuk kebaikan negara juga, ya nggak sih? Andrian bilang kenapa jenderal dilarang berpolitik dan punya kewenangan politik ranah sipil ketika mereka punya motif selalu akan ada warga yang terbunuh. Kita nggak ada yang tahu ya apakah pelaku itu jenderal atau bukan, semoga bukan ya. Tapi nggak ada yang tahu. Bos muda, saya pesimis si aktor intelektual tertangkap, paling mentok eksekutornya aja. Selama rakyat Indonesia cuma berani di sosmed doang dan nggak ada gerakan buat reformasi, maka hal begini ke depan akan ada terus. Ya, terus kemudian PPT bilang aktor intelektualnya tersinggung dengan Yunus, gampang ya harusnya nangkep pelaku kalau dilihat motifnya. Tapi ini kan baca sendiri ya yang uncensorednya dan masih banyak lagi. Dari gue pribadi ya, gue pengen kita sama-sama berdua dulu gitu. Kalau misalnya emang di sini videonya tuh bisa sampai puluhan ribu atau ratusan ribu, kalau misalnya kita doa bareng-bareng nih ya, semoga bisa dijabah langsung gitu. Amin doanya. Kita doakan semoga Mas Andre Yunus diberikan kesehatan yang berlimpah, semoga diberikan pemulihan yang cepat, dan semoga orang-orang jahat pelakunya gitu bisa ditangkap secepat-cepatnya. Ini nggak menyulitkan gue untuk tetap bersuara sih, jelas. Maksud gue dengan apa yang terjadi sama Mas Andre Yunus ini, kita justru bakalan nyampain dia kalau misalnya pada akhirnya kita tuh justru malah takut gitu. Kita harus melakukan hal yang bertentangan dengan efek yang ingin ditimbulkan sama pelakunya, dengan tetap bersuara, tetap ngasih tahu kalau misalnya kita masih bisa gitu ya mengkritik, kita masih bisa ngejaga demokrasi kita gitu, meskipun mungkin pelakunya nggak sadar kalau misalnya justru mereka ngerusak demokrasinya sendiri gitu loh. Selama kita berada di jalan yang benar ya, menurut kita sendiri gitu, ngapain takut, apalagi untuk cuma sekedar bersuara gitu. Kita lagian dilindungi juga kok sama hukum, yang ngasih kalau misalnya Indonesia sendiri masih berpegang terhadap sistem demokrasi gitu. Semoga ini bisa menjadi video yang ngasih tahu ke kalian semua kalau misalkan demokrasi kita mungkin sedang kurang baik-baik saja dengan penyerangan yang terjadi sama Mas Andre Yunus ya, orang yang tiba-tiba ngasih ke kita kalau misalkan ada rapat tertutup di rancangan undang-undang TNI. Semoga tidak ada lagi korban yang sama seperti Mas Andre Yunus. Kita sama-sama saling jaga gitu ya. Gua rasa cukup sekian dari gua videonya. Sampai jumpa lagi nanti di next video ngopi. Gua undur diri. Bye.